Hai semuanya, kembali lagi di Lia Afifah Channel. Seperti biasa pada kali ini kita akan kembali mereview sebuah film yang berasal dari Amerika Serikat yang berjudul Annabelle Comes Home. Film ini bergenre horor yang berasal dari Amerika Serikat. Bagi kalian para pencinta horor, film Annabelle tentunya tidak asing lagi. Tetapi pada review kali ini kita akan sama-sama membahas dan aku akan menampilkan kisah bagaimana Annabelle ini bisa keluar dari kandangnya, di mana ia pada awalnya telah dikurung oleh keluarga Warren yang merupakan pasangan cenayang atau paranormal. Alur film ini bermula ketika Ed dan Lauren Warren mendapatkan sebuah laporan bahwa ada sebuah boneka yang sangat meresahkan dua orang mahasiswi. Mereka meminta Ed dan Lauren untuk membawa boneka ini ke tempat yang aman. Ed dan Lauren kemudian membawanya pulang untuk disimpan. Lauren yang terkadang mempunyai firasat tentang masa depan, melihat banyak sekali bayangan arwah yang mengikuti mereka ketika mereka di dalam perjalanan. Hal ini dikarenakan boneka Annabelle yang mereka bawa. Sesampainya di rumah, Warren meminta seorang pendeta untuk memberkati boneka Annabelle ini agar tidak mengganggu manusia lagi. Mereka juga menempatkan Annabelle di sebuah lemari kaca suci yang mereka dapat dari sebuah gereja. Kemudian mereka mengurungnya di sebuah ruangan khusus di mana terdapat juga beberapa benda yang memiliki sejarah mistis. Ed dan Lauren mempunyai seorang anak perempuan bernama Judy Warren. Ia memiliki seorang pengasuh bernama Mary Ellen. Selama pasangan Warren bekerja, Mary Ellen akan menjaga Judy dan menginap di rumahnya. Di sekolah, Judy ternyata dibully oleh seseorang yang bernama Anthony Rios. Ia membuli Judy karena menurutnya sangat tidak mungkin ada manusia yang bisa melihat hantu dan mengusirnya. Mary Ellen suatu ketika melihat Judy dibully. Ia mengatakan kepada Anthony bahwa Mary akan melaporkan kepada kakaknya yang bernama Daniela. Anthony Rios ini sepertinya sangat takut kepada Daniela. Daniela sendiri merupakan seorang sahabat Mary. Ketika Mary sedang berbelanja di supermarket, ia bertemu Daniela dan Daniela pun menemaninya. Mengetahui bahwa Mary Ellen bekerja kepada keluarga Warren, Daniela mengambil kesempatan ingin berkunjung ke rumah Warren. Hal ini tentu saja tidak disetujui oleh Mary karena bagi Mary itu adalah sebuah pelanggaran dan ia tidak mau menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh keluarga Warren. Daniela terus memaksa dan mengancam akan memberitahu seorang teman yang bernama Bob bahwa Mary menyukainya. Mary Ellen tak dapat menolak, ia pun mengiyakan Daniela untuk ikut serta di dalam pesta ulang tahun Judy. Di sekolah, Judy selalu saja didatangi sosok hantu laki-laki tua. Judy selalu memalingkan pandangan tiap kali hantu itu muncul. Judy pun melihat sebuah patung dan tertulis di bawahnya nama Father Michael Morrissey di sekolahnya. Ia pun menyadari bahwa arwah dari Bapak Michael inilah yang selalu mengikutinya ketika ia berada di sekolah. Tetapi Judy tak menceritakan hal ini kepada siapapun. Ketika Judy dan Mary sedang membuat kue ulang tahun untuk Judy, terdengar suara bel dari arah luar. Mary yang berniat membuka pintu terkejut akan kehadiran Daniela yang telah masuk ke rumah keluarga Warren dengan memegang sebuah bel kecil. Mary berkata Daniela boleh tinggal di sini, tetapi harus pergi setelah mereka makan kue. Daniela mengiyakan, kemudian Daniela memberikan sebuah hadiah ulang tahun untuk Judy berupa sepatu roda miliknya dahulu. Judy sangat senang dan meminta Mary Ellen untuk mengajaknya keliling kompleks dengan menggunakan sepatu roda. Sementara Daniela menjaga rumah dan kue yang sedang dipanggang agar tidak gosong. Ketika Judy dan Mary Ellen pergi berkeliling kompleks, Daniela memanfaatkan hal ini dengan berkeliling rumah keluarga Warren. Daniela sangat ingin masuk ke ruangan khusus yang dibuat keluarga Warren untuk mengurung benda-benda mistis tersebut. Tujuannya adalah ia mencari benda yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus karena ia ingin sekali berbicara kepada ayahnya yang sudah meninggal. Ketika sampai di ruangan itu, ternyata pintunya terkunci. Daniela tak kehabisan akal. Ia memasuki ruang kerja Ed Warren dan tetap mencarinya. Ia akhirnya menemukan kunci tersebut di atas meja Ed. Daniela kemudian membuka pintu ruangan terkutuk itu dan segera menjelajahi setiap benda yang ada. Ia memegang semua benda yang terlarang dan menantang roh yang ada di ruangan itu untuk muncul. Daniela melihat boneka Annabelle terjatuh dari tempat duduknya. Ia kemudian dengan lancang membuka lemari kaca itu dan membetulkan posisi Annabelle. Padahal di depan lemari tersebut sudah ada tulisan bahwa kita sangat dilarang untuk membuka lemari tersebut. Ketika sedang membetulkan posisi duduk Annabelle, kue yang sedang dipanggang oleh Mary Ellen ternyata telah matang dan bahkan menjadi gosong.
Daniela segera berlari dan menutup pintu lemari kaca itu. Namun sayang, pintu lemari kaca itu tidak benar-benar tertutup. Dan Annabelle pun terjatuh keluar dari lemari itu. Di luar, Daniela kemudian mengobrol dengan Judy. Judy mengetahui bahwa Daniela kehilangan seseorang yang sangat ia sayangi hanya dengan melihat mata Daniela saja. Kemudian Mary Ellen pun juga berbincang dengan mereka. Daniela melihat sosok ayahnya di dalam rumah keluarga Warren. Ia segera berlari untuk mengejar sosok itu. Daniela menyisir seluruh rumah untuk menemukannya dibantu oleh Mary Ellen. Sementara itu, Judy kemudian pergi ke kamarnya untuk mencari hal yang sama. Kemudian mereka berkumpul di ruang kerja Ed dan kembali mengobrak-abrik ruang kerja itu karena mereka sangat ingin tahu. Ketika mereka sedang bermain, Bob datang dan menyanyikan sebuah lagu romantis untuk Mary Ellen. Mereka semua terpesona, namun ketika Mary ingin menemui Bob didatangi oleh sosok besar yang menyerupai manusia serigala. Bob kemudian bersembunyi di kandang ayam milik keluarga Warren yang terletak di belakang rumah. Di dalam kamar, Judy diganggu oleh banyak sekali makhluk halus. Salah satunya adalah boneka Annabelle yang meninggalkan sebuah catatan yang berisi "Miss Me", yang artinya apakah kau merindukanku? Gangguan itu pun semakin menjadi-jadi. Judy mengarahkan salibnya kepada arwah itu dan berteriak kencang. Daniela dan Mary Ellen yang mendengar teriakan Judy langsung berlari menemui Judy. Ketika Mary Ellen sampai, ia melihat Judy sangat ketakutan. Mary pun segera menenangkan Judy. Ternyata teror dari para arwah itu tidak hanya sampai di situ. Satu persatu teror berdatangan. Mary Ellen dihantui oleh hantu yang di kedua matanya terdapat koin terkutuk. Sementara itu, Judy dihantui oleh Annabelle. Mereka mencoba menelpon Lauren dan juga Ed Warren, namun yang mengangkat justru Annabelle itu sendiri. Hal ini tentu saja sangat menyeramkan. Sementara itu, Daniela kembali masuk ke ruangan itu dan menemukan sebuah koin. Konon, koin itu dapat membantu kita berkomunikasi dengan orang yang telah meninggal. Ketika Daniela membuat permohonan dengan menggunakan koin tersebut, ayahnya muncul tetapi dalam wujud yang sangat menyeramkan. Daniela berlari untuk menyelamatkan diri, namun justru terkunci di dalam ruangan terkutuk itu. Daniela berusaha melepaskan diri namun hasilnya nihil. Judy dan Mary Ellen kemudian datang menyelamatkannya sehingga ia bisa lolos dari ruangan tersebut. Mary Ellen sangat marah mengetahui Daniela membuka ruangan sakral tersebut. Daniela berkata bahwa ia hanya ingin berbicara dengan ayahnya. Ia juga bercerita bahwa Annabelle jatuh dari lemari tersebut. Judy akhirnya mengetahui bahwa boneka Annabelle lah yang menyebabkan semua ini terjadi. Mereka melawan para arwah tersebut sekuat tenaga. Daniela yang ditinggal sendirian di ruangan itu kemudian kerasukan arwah hantu baju pengantin. Judy berkata kepada Mary untuk menemukan boneka Annabelle. Mereka pun segera mencarinya di seluruh rumah. Ternyata boneka itu ada di dalam ruangan kerja Ed. Akan tetapi, aksi mereka untuk mengurung kembali boneka Annabelle dihalangi oleh Daniela yang tengah kerasukan. Mary dan Judy akhirnya dapat membawa boneka Annabelle ke dalam lemari kaca tersebut. Tetapi aksi mereka lagi-lagi dihalangi oleh para arwah lainnya. Judy yang hafal beberapa doa untuk mengusir makhluk itu kemudian membacanya, sembari mengarahkan salib ke arah para arwah itu. Pintu lemari kaca ini pun tak bisa ditutup karena banyak sekali arwah yang menghalangi. Kemudian dengan kekuatan doa Judy, lemari ini pun tertutup dan seluruh arwah yang ada di ruangan itu pun menghilang seketika. Setelah semuanya usai, Bob datang dengan gitar yang patah karena melawan manusia serigala yang ia temui. Kemudian mereka menemani Judy hingga pagi. Di pagi harinya, Ed dan Lauren pulang dan Bob pun segera pergi sebelum ketahuan oleh keluarga Ed. Keesokan harinya, pesta ulang tahun Judy digelar. Walaupun Judy hanya mengundang Mary Ellen dan Daniela, ia tetap merasa gembira. Tanpa disangka, seluruh teman-teman Judy pun datang dan si Anthony Rios yang membuli Judy datang juga untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan meminta maaf kepada Judy. Mereka kemudian merayakan pesta itu dengan meriah. Lauren kemudian memanggil Daniela dan mengatakan bahwa ayahnya sangat merindukannya. Daniela mengira Judy memberitahu Lauren tentang ayahnya. Namun Lauren berkata bahwa ia bertemu dengan ayah Daniela dan ia mengatakan bahwa kematian ayahnya bukanlah kesalahan Daniela. Pada akhirnya, Judy, Mary, dan Daniela menceritakan kejadian pada malam itu kepada Ed dan juga Lauren Warren. Mereka pun memaafkan dan memaklumi karena keadaan telah menjadi baik-baik saja.